Yo guys, this is www.pradio.net. Live streaming from Jalan Rajiman number 6, Bandung. Come on, hit. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Kita semua tahu Sobat Pi, untuk membuat sebuah penemuan yang penting dan bermanfaat itu pastinya nggak cuman semalam doang dipikirin gitu ya, nggak cuman satu kali percobaan, bahkan yang namanya usaha, ketekunan, pengorbanan, kesabaran itu diuji banget. Tapi siapa sangka nih, beberapa penemuan itu justru malah tidak disengaja Sobat Pi. Bukan gara-gara jatuh berkali-kali, bukan karena ada riset yang lama-lama, tapi karena kok ternyata bisa juga nih. Nah, berikut ini ada beberapa penemuan berharga yang tidak sengaja ditemukan Sobat Pi. Yang pertama adalah kina. Kina itu merupakan senyawa anti malaria yang berasal dari kulit pohon Sobat Pi. Di kota Bandung sendiri ada nih pabriknya, terkenal banget. Dalam sejarah juga tercatat tuh. Menurut penelitian dalam Malaria Journal, para misionaris di Amerika Selatan menggunakan kina untuk mengobati malaria sejak tahun 1600-an Sobat Pi. Dan konon, kina juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit dari penduduk aslinya di Amerika Selatan sana. Jadi, awal muasalnya nih, penemuan ini bermula ketika seorang laki-laki Andes yang lagi demam, terus tersesat di hutan dan terkena malaria. Karena aus banget gitu ya, dia minum dari genangan air di dasar pohon kina-kina. Rasa pahit airnya itu memang dari si pohon tadi ya. Dia ngerasa, wah jangan-jangan makin sakit nih. Tapi yang terjadi justru sebaliknya Sobat Pi. Demamnya mereda, terus dia bisa menemukan jalan pulang. Dan cerita deh, waktu kemarin rasa-rasanya gak enak dan tersesat di hutan, ada pohon itu tuh. Gitulah kurang lebih ya. Dan penemuan kina menjadi legenda, terus akhirnya gak sengaja mengubah dunia deh. Penemuan berikutnya yang juga gak sengaja tapi terus merubah dunia adalah petroleum jelly Sobat. Petroleum jelly ini merupakan produk perawatan serbaguna banget. Sampai sekarang pun masih populer. Dan siapa sangka produk serbaguna ini ditemukan secara gak sengaja Sobat Pi. Pada tahun 1859, seorang ahli kimia bernama Robert Casper sedang menyelidiki sebuah sumur minyak di Pennsylvania. Ketika dia mengetahui ada desas-desus aneh di antara pekerja yang bekerja di tambang minyak itu. Adanya zat seperti jelly yang dikenal dan terus-menerus masuk ke dalam mesin dan menyebab kerusakan. Wah, ini zat apa gitu ya? Chesbrough memperhatikan bahwa para pekerja menggunakan zat ini untuk meredakan luka bakar yang terjadi pada mereka. Yang namanya kerja di tambang pasti ya, kecelakaan-kecelakaan mah pasti muncul. Ada aja gitu Sobat Pi. Kemudian sama dia dibawa pulang, dieksperimenin deh tuh sama dia. Yang asalnya buat alat-alat mesin gitu ya, dipakai buat kulit yang kena luka. Belum lagi yang gatal-gatal dan masih banyak lagi. Itulah kita mengenal petroleum jelly Sobat Pi. Next, alat ini sih mungkin gak semua orang punya ya. Microwave. Alat untuk memanaskan makanan. Iya, nah ini tuh ternyata ditemukan secara tidak sengaja loh Sobat Pi. Microwave ditemukan pertama kali pada tahun 1946. Seorang yang bernama Percy Spencer. Dia adalah insinyur dari Raytheon Corporation yang sedang mengerjakan proyek berhubungan dengan radar. Microwave untuk manasin makanan sama radar. Kayaknya nggak nyambung ya. Nah, ini nih ceritanya. Saat dia menguji tabung vakum yang baru, namanya insinyur ya pasti butuh coba-coba kan. Dia menemukan nih bahwa sebatang coklat yang ada di sakunya meleleh.
Kan bisa aja badannya panas, coklatnya leleh. Ya masuk akal juga sih. Nah, tapi bukan itu Sobat Pi. Ada yang membuat dirinya tertarik sehingga dia bereksperimen dengan mengarahkan tabung ke hal yang lain. Ada telur, ada biji jagung yang buat jadi popcorn tuh. Nah, Spencer akhirnya menyimpulkan bahwa panas yang dialami benda berasal dari energi gelombang mikro. Pada akhir 1946, diajukan deh tuh microwave pertama oleh si Raytheon Corporation. Waktu awal nih ya, gak kalah sama oven beratnya. Beratnya sampai 340 kg, Sobat Pi. Tingginya 168 cm. Berat banget, bahkan setinggi manusia. Coba bayangin, di tahun 60-an, 40-an. Itu dia mengajukannya. Dan baru di tahun 60-an, microwave yang lebih compact alias lebih kecil, bisa ditaruh di dapur tuh, baru tercipta. Di masa-masa itu aja, tahun 60-an nih, harganya 7 juta rupiah lebih Sobat Pi. Kebayang kan? Mahal banget itu di masa-masa itu. Dan masih ada beberapa penemuan yang nggak sengaja lainnya, tapi justru mengubah dunia. Coba deh, kalian kalau misalnya tertarik, apalagi ya penemuan-penemuan lain, cari ya Sobat Pi. Hai Sobat Pi, Saya Alma, saya Jenny, saya Alia. saya Pumel.